Linxia, urusan penting apa yang lebih penting dari nyawa ayahku? Kak Xia, ada sesuatu di wajahmu. Ada apa? Ada sedikit kue. Halo, Yuzhou. Kak Xia, apa aku ganggu kamu dan Kak Kahan? Enggak, tiup lilin dulu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pak Han, ayah Anda telah meninggal. Ulang tahun ke-20 bisa dirayakan bersama Presdir cantik. Rasanya senang banget. Cinta sejati selamanya. Jadi ini urusan penting yang kamu maksud. 7 tahun pengorbanan, aku sudah terluka parah. Pada akhirnya, nggak ada lagi yang layak untuk dirindukan. Pak Wu, aku terima tawaran Anda untuk gabung dalam rencana rahasia Badan Antariksa Nasional. Karena sudah memutuskan pergi, lebih baik langsung saja. Lagi pula nggak ada yang perlu dirindukan. Yuzhou, kamu sebentar lagi akan ke Badan Antariksa. Nanti jarak antara kita akan semakin jauh. Jangan pergi, ya? Aku nggak rela melepasmu. Baik, aku nggak jadi pergi. Serius? Yuzhou? Memang kamu yang paling sayang aku. Dulu aku bodoh sekali. Karena satu ucapanmu, aku rela meninggalkan segalanya, mengorbankan semua. Tapi sekarang itu nggak penting lagi. Aku akan pergi. Han Yu, Kak Xia, apa aku lakukan kesalahan sampai Kak Han nggak senang? kamu pulang dulu, istirahatlah. Ya, Han Yuzhou, apa maksudmu tadi? Zhou Jingwei baru berhasil dapatkan pesanan besar untuk perusahaan. Dia pahlawan perusahaan kita. Sebagai tunanganku, bukankah seharusnya berterima kasih padanya? Hanya satu pesanan saja kamu ingat terus. Pengorbananku untukmu, apa kamu nggak lihat? Kenapa kamu cemburu sama seorang asisten? Gimanapun, kamu juga setengah pemilik grup Linhan. Wajar saja kalau kamu berkorban. Baiklah. Aku salah. Apa maksudmu? Zhou Jingwei merasa nggak adil. Kamu kasihan padanya. Bukankah kamu membelanya? Aku minta maaf. Kamu sudah puas? Han Yuzhou, kamu nggak terluka, nggak demam juga. Sebenarnya kamu kenapa? Apa kamu sudah nggak mau menikah? Iya. Aku memang nggak mau menikah. Kita putus saja. Han Yuzhou, kamu temani aku berbisnis selama 7 tahun. Bukankah demi IPO perusahaan dan bisa nikah sama aku? Sekarang kesuksesan sudah di depan mata, kamu malah minta putus. Yuzhou, di sana ada yang menikah. Ayo.
Lihat betapa bahagianya mereka. Yuzho, kita juga akan seperti itu. Setelah perusahaanku IPO, kita juga akan adakan pernikahan yang mewah. Biar semua orang saksikan kebahagiaan kita. Mempelai pria, bayi apa kamu bersedia melindungi dan menemaninya seumur hidup? Aku bersedia. Mempelai wanita, kamu bersedia mempercayainya sepenuh hati dan bersamanya selamanya? Aku bersedia. Aku bersedia. Ternyata inilah keyakinanmu. Yang membuatmu seenaknya menyakitiku. Sayangnya sekarang aku nggak butuh lagi. Kalau kamu merasa begitu, terserah saja. Aku capek. Mau istirahat dulu. Halo. Pulin, saya dokter keluarga yang Anda pesan. Bukankah Anda bilang Pak Han terluka? Nggak usah. Dia sudah baik-baik saja. Bulin, perkataan Anda agak terlalu menyakitkan. Anda nggak takut Pak Han nggak tahan. Terus kenapa? Masa dia mau pergi? Pak Han sudah temani Anda selama 7 tahun. Sudah jadi orang terpenting dalam hidup Anda. Begitu dia pergi, Anda pasti akan sangat menderita. Pada saat itu, sekeras apapun usaha Anda sudah nggak berguna lagi. Nggak mungkin. Dia sudah lama menantikan pernikahan ini. Oh, ya Bibi Wang. Sarapan besok pagi biar aku yang siapkan. Pak, coba ini. Pangsit isi telur kepiting. Nonalin pagi-pagi pergi beli khusus untuk Anda. Bibi Wang lagi-lagi ketukar sarapan yang kubawa ke kantor sama punya Yuzho. Lambung Yuzho bermasalah, nggak bisa makan telur kepiting. Ini... Lin Xia, kamu nggak tahu aku nggak bisa makan telur kepiting? Pak Wang mohon bantuannya. Selama ini, demi mendukung kariermu, lambungku sudah serapuh kertas. Terima kasih atas kebaikanmu. Mending panggilkan dokter untukku dulu. Han Yuzho, apa maksudmu itu? Kamu mau orang lain berpikir aku nggak cukup peduli padamu ya? Itu bakpao kuah dari kedai Dingsan kan? Makanan favorit Zhou Jingwei. Jingwei cuma asistenku. Apa salahnya ku bawakan dia sarapan? Han Yuzho, masa kamu cemburu sama asisten? Lagi pula, itu nggak separah yang kamu katakan. Cuman sedikit telur kepiting, kamu nggak bakal mati. Makan sendiri saja, aku nggak nafsu. Lin Xia saat mencintai dan enggak, wajahmu benar-benar berbeda. Halo? Pak Meng? Pak Meng, grup Linhan nggak ada artinya bagi grup Meng. Investasi Anda kali ini sebesar 1 miliar. Aku agak nggak mengerti. Aku Tewu Tengge saja. Grup Linhan memang nggak penting bagiku. Ada seseorang yang sangat rekomendasikan kamu. Daripada disebut berinvestasi di grup Linhan, lebih baik tepatnya aku berinvestasi padamu. Apa boleh tahu siapa orang yang rekomendasikan aku? Jangan banyak tanya. Orang itu juga nggak mau kamu tahu. Gimana pun juga, terima kasih banyak sudah kasih kesempatan untuk grup Linhan. Besok, kami akan datang langsung ke grup Linhan untuk penandatanganan. Lin Xia, dulu aku sangat harapkan kedatangan hari perusahaan IPO. Tapi sekarang anggap saja ini hadiah terakhir dariku untukmu. Kontrak investasi grup Meng kapan? Jingwei, Kak Xia.
Kamu pegang apa? Kak Xia, ini kontrak investasi grup Meng. Konglomerat top dunia, grup Meng itu? Benar. Kamu yang dapatkan ini? Aku lihat Kak Xia akhir-akhir ini sibuk sekali sama urusan perusahaan. Aku sangat kasihan. Jadi aku ambil inisiatif sendiri tanda tangani kontrak ini. Bagus sekali. Dengan investasi ini, janji 7 tahunku dengan Yuzo akhirnya akan terwujud. Sekeras apapun usahaku, kamu tetap merasa Han Yuzo, pria tua itu lebih penting ya. Kamu mau hadiah apa? Aku bisa penuhi. Kak Xia, aku sudah lama suka kamu. Bisa nggak? Jingwei. Yang kucintai hanya Han Yuzo. Meski akhir-akhir ini emosinya nggak stabil, tapi aku nggak mungkin pisah darinya. Jangan katakan hal seperti ini lagi. Kak Xia, aku cuma mau bilang, bisa nggak kamu masak untukku sekali? Baik. Kak Xia, lihat kamera. Untuk kenang-kenangan, jarang-jarang kakak masak untukku. Kakak Xia baik sekali, aku cuma lakukan hal yang bisa aku lakukan. Kakak Xia malah masak sendiri untukku sebagai hadiah. Suka banget. Lin Xia, ternyata kamu bisa masak. Cuman aku yang nggak layak. Pak Han yang sabar ya, ini abu ayah Anda. Terima kasih. Pak, ke bandara. Baik. Liontin keselamatan. Tunggu ke grup Linhan dulu. Karena akan pergi, Liontin keselamatan dari ayahku untukku dan Lin Xia harus aku ambil kembali. Hei Pak, siapa Anda? Tempat kami ini sangat eksklusif, nggak bisa masuk sembarangan. Aku mau bertemu Bulin, tolong. Bulin sangat sibuk, bukan sembarang orang bisa bertemu. Apa Anda ada janji? Aku kenal Lin Xia. Mau bertemu Bulin, siapa yang bilang nggak kenal? Ada buktinya. Bukti? Konyol. 7 tahun bersama, bahkan foto bersama pun nggak ada. Pura-pura. Aku akan telepon dia. Han Yuzo, kenapa kamu ke perusahaan? Kamu nggak percaya aku? Sampai datang untuk mengawasiku? Kembalikan Liontin keselamatan dari ayahku. Ah, itu yang dipakai di leher Kak Han ya. Mana mungkin kakak pakai kalung yang norak dan murahan seperti itu? Aku sudah bantu Kak Xia membuangnya. Apa katamu? Kak Han, bukannya aku mau tegur kamu. Kamu juga harus tingkatkan seleramu. Begini, aku kasih kalungku padamu. Gimana? Lagi pula Kak Xia sudah kasih aku banyak hadiah. Ini dari merek ternama. Lupa, mengingat usia kakak pasti nggak kenal merek ini ya. Zhou Jingwei. Lin Xia. Aku salah. Aku seharusnya nggak berharap padamu. Kak Han, kamu bawa apa ini? Jangan-jangan kamu juga tahu hari ini akan tanda tangan kontrak dengan grup Meng, makanya siapkan hadiah untuk Kak Xia. Lepaskan. Kak Tuan dah Kak Han. Coba tunjukkan buat kami. Aku yakin asal itu hadiah darimu, Kak Xia pasti suka. Kuulangi sekali lagi, lepaskan. Sepertinya hadiahnya memang barang murahan. Aku memang mau permalukan kamu di depan umum. Yang bisa berdiri di samping Xia hanya aku. Kak Han, coba tunjukkan buat kami. Tunjukkan.
enggak. Yuzo, kenapa kamu seheboh itu? Itu cuma kotak kayu jelek saja. Aku saja belum bilang itu murahan. Linsia. Isi di dalam sini adalah abu ayahku. Apa? Aku... Shia, datanglah ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit? Kalau kamu terluka, cari dokter. Buat apa suruh aku ke rumah sakit? Satu lagi, sekarang aku dan Jingwei sedang sibuk. Jangan ganggu aku. Malam itu Yuzhou telepon aku soalnya Paman Han... Kak Han, maafkan aku. Aku nggak tahu keadaannya seperti ini. Pukul aku. Asalkan kamu nggak marah, pukul aku susu kamu, Kak Han. Akan ku habisi kamu. Kak Han, maafkan aku. Bahkan kalau kamu pukul aku sampai mati, itu memang sudah seharusnya. Cukup, kamu sudah hukum dia. Kamu masih mau apa lagi? Aku menghukum dia. Aku bahkan nggak menyentuhnya. Masa Jingwei jatuh sendiri? Sudahlah, Kak Xia. Ini semua salahku. Han Yuzhou, bisa nggak kamu lebih dewasa? Ya, kotak abunya pecah, tapi dia sudah minta maaf. Kamu masih mau apa lagi? Kamu nggak tahu ada acara apa hari ini. Kontrak hari ini adalah hasil kerja kerasku dan Zhou Jingwei selama 7 tahun. Hari ini kamu mau hancurkan semua usahaku begitu saja? Linsia, kamu kejam sekali. Aku kejam? Kenapa kamu nggak introspeksi dirimu? Abaikan faktanya. Apa kamu sama sekali nggak bersalah? Baik. Tujuh tahun perasaan, kematian ayahku, semua harga diriku, semuanya hanya lelucon. Ayah, aku minta maaf. Ayah. Yuzhou, Kak Xia, acara penandatanganan kita dengan grup Meng sebentar lagi dimulai. Jangan sampai terlambat. benar. Ini langkah terakhir menuju IPO perusahaan. Jangan sampai usaha sia-sia di sini. Ke ruang rapat. Ya, Linsia, aku akan pergi. Han Yuzhou, bisa nggak jangan egois lagi? Tunggu sampai perusahaan IPO. Aku akan menebusmu. Nanti kita adakan pernikahan. Linsia, kita nggak akan pernah sampai ke hari itu. Pak? Ayo pergi. Kalau terlambat, bisa ketinggalan pesawat. Baik. Yuzhou, kamu pulang saja dulu. Masalah hari ini akan kujelaskan padamu. Han Yuzhou, apa aku terlalu memanjakanmu? Beraninya nggak balas pesanku. Kak Xia, Kak Han nggak akan pergi karena marah, kan? Kalau dia masih cari masalah, berarti dia yang nggak tahu diri. Kak Xia, kalau bukan karena penandatanganan ini terlalu penting, aku pasti sudah berlutut. Minta maaf ke Kak Han. Sudahlah. Yang terpenting sekarang, segera tanda tangani kontraknya. Kerja sama grup Linhan dan grup Meng kali ini, pahlawan terbesarnya itu kamu. Yuzhou nggak penting bagi perusahaan. Ya, Kok nggak kelihatan Han Yuzhou? Mungkin Pak Hano akan muncul di akhir. Lagi pula, dia yang paling berjasa dalam kerjasama ini. Ya ini Tio, memang pantas. Pak Meng, acara penandatanganan kali ini, kalau nggak ada masalah, mari kita mulai. Selamat datang di acara penandatanganan kerja sama ini. Hari ini, Tunggu dulu. Han Yuzhou sebagai pihak utama yang mewujudkan kontrak ini
Kenapa dia nggak hadir di acara penandatanganan ini? Han Yuzhou, bukankah perusahaan Anda setujui investasi kali ini karena hormati Zhou Jingwei? Zhou Jingwei, dia pantas? Kalau bukan karena Han Yuzhou, kami nggak akan menandatanganinya. Karena dia nggak ada di sini, kurasa penandatanganan kali ini dibatalkan saja. Pak Meng, tunggu sebentar. Acara penandatanganan ini nggak bisa dibatalkan. Aku akan segera memintanya datang. Suruh Han Yuzhou ke sini. Baik. Gawat, Bu Lin. Ada apa? Baru saja dicek, Pak Han sudah pergi. Apa? Penerbangan jam 11 malam ini menuju ke kota Yun. Grup Linhan tanpa Han Yuzhou nggak ada nilainya di mataku. Investasi dari grup Meng dibatalkan. Pak Meng. Jangan pergi. Acara penandatanganan nggak bisa dibatalkan, Pak Meng. Zhou Jingwei, apa yang kamu bilang padaku? Bukannya kamu bilang kamu yang dapatkan kontrak investasi proyek ini? Kasia, aku... Dasar nggak guna. Han Yuzhou, perusahaan akan segera IPO, pernikahan sudah di depan mata. Kenapa kamu pergi? Kamu nggak boleh pergi dari duniaku. Lin Xia, kamu demi Zhou Jingwei. Korbankan kesuksesan yang sudah di depan mata. Ternyata impianmu juga bisa dikorbankan. Han Yuzhou. Han Yuzhou. Lin Xia. 7 tahun lalu aku datang ke kota Jiang dengan rasa cintaku padamu. Sekarang semuanya harus kembali ke titik awal. Halo, permisi, apa ada orang bernama Han Yuzhou? Nggak tahu. Yuzhou, terima kasih sudah temani aku ke kota Jiang. Aku percaya, selama kita mau berusaha, pasti akan ada tempat untuk kita di sini. Nanti, kita akan sukses, akan menikah, dan hidup bahagia selamanya. Benar. Kita akan bahagia selamanya. Aisho, semuanya jangan sampai terpisah, ya? Kita siap-siap untuk naik pesawat. Kamu ngapain? Aku beli ini. Berapapun harganya, gesek saja. Han Yuzhou, keluarlah Han Yuzhou. Keluarlah. Jangan bikin ribut lagi ya. Kamu pergi tanpa pamit. Sebenarnya kamu anggap aku apa? Kamu tahu nggak? Kamu... Han Yuzhou, kamu tahu nggak kamu sudah merusak apa? Kamu merusak janji kita selama 7 tahun, merusak pernikahan kita. Han Yuzhou, aku benar-benar marah. Kamu kenapa? Nona, kamu siapa? Kita kenal? Kamu bukan Han Yuzhou? Han Yuzhou, kamu pergi begitu saja. Hubungan kita selama 7 tahun, masa kamu bisa lupakan begitu saja? Halo, Bibi Wang. Halo, Bu Lin. Pak Han di rumah? Dia di rumah, aku segera kembali.
Han Yuzho, ini caramu memancing perhatian? Benar-benar menjijikan. Kak Han, aku kangen banget sama kamu. Zinan, Pak Wu, kenapa kalian datang? Kak Han, akhirnya kamu mau kembali. Kamu tahu enggak, berapa lama aku tunggu kamu di badan antariksa? Aku cuma terlalu senang lihat Kak Han. Awalnya kami berencana menjemputmu di bandara. Tapi Zinan ini ngotot mau ke kota Jiang untuk kasih kejutan. Nggak disangka, kejutan ini malah bikin kamu kaget. Tahu? Halo, penerbangan Anda sudah mulai naik pesawat. Sudahlah cukup, waktunya pulang. Han Yuzho, perbuatanmu hari ini bukannya sudah keterlaluan? Aku juga bodoh. Kukira kamu akan akhiri hubungan kita selama 7 tahun. Han Yuzho, kamu hari ini harus kasih aku penjelasan. Zhou Jingwei, kok bisa kamu? Kak Xia, kamu hari ini pergi buru-buru. Aku khawatir kamu kenapa-napa, jadi menunggumu di rumah. Siapa yang suruh kamu pakai baju Yuzho? Kak Xia, aku memakainya bukannya lebih ganteng dari Kak Han. Bulin. Bibi Wang, bukannya kamu bilang Yuzho di rumah? Mana dia? Bulin, Anda terlalu cepat tutup teleponnya. Saat itu aku mau bilang barang-barang Pak Han di rumah semuanya hilang. Apa? Dia hanya mengambil barang-barangnya sendiri. Yang kuberikan padanya, dia nggak bawa satu pun. Han Yuzho, kamu... Bulin. Ini ketemu di tempat sampah. Mungkin Pak Han yang membuangnya. Dia bahkan membuang ini juga. Sepertinya dia benaran mau akhiri hubungan kami. Kak Xia, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Han Yuzho nggak bisa menghargai, tapi aku benar-benar suka kamu. Kedepannya, biar aku yang merawatmu. Kak Xia, aku serius. Kak Xia, aku serius. Pergi. Apa kamu pantas dibandingkan dengan Yuzho? Pergi. Kalian semua pergi. Kak Xia. Kak Xia, lihatlah aku, Kak Xia. Apa kurangnya aku dibanding Han Yuzho? Aku lebih ganteng, lebih muda. Aku berkali-kali lipat lebih baik darinya. Dasar berondong parasit. Kamu bilang apa? Lin Xia, kupikir setelah Han Yuzho pergi, kita bisa bersama. Aku akan jadi pemilik grup Linhan. Aku nggak akan menyerah. Xia. Kamu pilihkan rumah tipe terbaik untukku. Harga bukan masalah. Beli rumah? Ini rumah pernikahan kita? Anggap saja begitu. Xia, yang ini aku pilihnya lama banget. Semuanya bagus, cuman harganya agak mahal sedikit. Harganya 20 juta yuan. Nggak apa. Ini hadiahku untuk Zhou Jingwei. Hadiahnya makin mahal, makin tunjukkan ketulusanku. Han Yuzho. Ternyata saat aku nggak menyadarinya, aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Maafkan aku.
Sayang, aku lapar banget. Sudah datang. Biar aku cicipi. Hebat juga kamu. Cicipi ini. Enak banget. Aku suapi kamu. Sayang, aku capek banget. Tolong pijat aku. Ayo, santai-santai. Nyaman. Aduh. Kamu gila. Kamu gila ya. Kamu pukul aku, pukul aku. Yuzho. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, kembalilah. Aku pasti akan menghargai dengan baik. Aku tahu salah, Yuzho. Aku benar-benar tahu salah. Yuzho. Kak, ini area asrama di Badan Antariksa. Ini area kantor. Mereka nanti akan jadi rekan kerjamu. Siapa dia bisa bikin Nona Zinan yang biasanya cuek jadi seaktif ini? Dia itu anak emas, bakat top di bidang antariksa. Dulu Meng Zinan masuk lembaga riset hanya untuk dia. Rumus-rumus ini membentuk cara kerja pendorong roket. Spesifiknya juga tertulis di buku kalian. Pelajaran berikutnya kita akan bahas gimana cara kerjanya roket di luar angkasa. Pelajaran hari ini sampai di sini. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Profesor Han, bisa kasih aku kontak Anda? Profesor Han, kasih kontak Anda. Iya, Profesor Han. Kasih kami. Kalau kamu tertarik dengan pengetahuan antariksa, aku tunggu di Badan Antariksa. Kak, kamu kedinginan nggak? Kota Yun nggak seperti kota Jiang, suhunya lebih rendah. Aku baik-baik saja. Kamu masih bilang baik-baik saja. Ini untukmu. Jangan sampai flu. Tapi makanya sudah lama nggak ada yang sepeduli ini padaku. Sudah lama nggak ada yang sepeduli ini padaku. Hahaha. Sudah, ayo kita masuk. Nanti masih ada banyak waktu ngobrol. Ayo masuk. Yuzho, kamu di mana? 2 tahun kemudian, Yuzho, kamu di mana? Kak Xia, kontrak ini tolong tanda tangani. Pulin, Pak Han sudah ketemu. Serius? Segera pesankan tiket pesawat paling pagi. Kak Xia, kontrak ini kamu. Segera masuk ke tahap praktik. Konvoi ke Gurun Gobi saya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Aku dengar dari guru kamu juga mendaftar. Kali ini kan eksperimen rahasia selama 2 tahun. Kamu. Gak apa-apa. Aku ikut dengan sukarela. Aku lebih ingin pergi ke tempat yang ada kamu. Loh, kok tadi kan cuacanya masih bagus-bagus aja?
ngomong apa sih? Cepet jalan dong, mau kehujanan sampai basah kuyup. Oh, oke. Wah, hujannya deras banget. Tunggu sebentar ya. Coba mandi dulu, biar nggak gampang masuk angin. Ini bajuku, masih bersih. Terima kasih, Kak. Siapa sih? Akhirnya aku menemukanmu. Linxia. Yuzhou, akhirnya aku menemukanmu. Han Yuzhou, aku sudah membuatmu jijik sampai-sampai bahkan tidak mau bertemu sekalipun. Benarkah? Aku hanya merasa tidak perlu. Kita sudah putus. Aku tidak mengakui putusnya. Aku tidak setuju. Aku tidak percaya. Perasaan kita selama 7 tahun. Kamu bilang lepas, ya lepas. Ya. Kamu juga pernah bilang. Orang bisa berubah. Perasaan kita juga berubah. Sudahlah. Cukup sampai di sini. Han Yuzhou. Kamu diam-diam meninggalkanku selama 2 tahun. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan pergi. Penjelasan? Kalau begitu, aku usir kamu. Jingwei hanya asistenku. Aku hanya memberinya membawakan sarapan. Ada masalah? Han Yuzhou, kamu tidak akan cemburu pada asisten sampai segitunya? Lagi pula, tidak seberlebihan yang kamu katakan. Hanya sedikit telur kepiting. Lagi pula tidak akan mati karenanya. Bukankah ini hanya kotak kayu jelek? Aku bahkan belum mengeluh karena murahnya. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Han Yuzhou, kenapa kamu berubah menjadi seperti ini? Dulu kamu selalu mengikutiku. Kamu takut aku berpikir macam-macam. Segala hal akan kamu ceritakan padaku. Tapi kenapa sekarang kamu berubah seperti ini? Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Kakak, ada yang datang? Iya, ini Nona Lin. Han Yuzhou, kenapa dia memakai bajumu? Kamu tinggal bersama dia? Kalian tidur bersama? Wanita tak tahu malu. Kamu ini. Sudah, jangan macam-macam. Berani-beraninya kamu memukulku. Dulu kamu tidak akan seperti ini padaku. Bagaimana bisa kamu memukulku? Dulu aku masih mencintaimu. Maaf jadi bahan tertawaan. Kamu ke mobil dulu. Aku akan menyusul nanti. Masalah antara kita berdua. Jangan libatkan orang lain. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku buru-buru. Yuzhou, ikut aku pulang ya. Di pernikahanku, tidak boleh tidak ada mempelai pria. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Hubungan kita seperti kertas ini. Luka yang kamu berikan padaku seperti kerutan di kertas ini. Bagaimanapun kamu minta maaf, bekas luka ini tidak akan kembali. Tidak bisa kembali. Bisa kembali. Asal kamu mau, kita bisa memulai lagi. Kamu masih belum mengerti? Kita sudah putus, tidak mungkin lagi. Tidak, aku tidak percaya. Kenapa kamu tidak menanggapi aku? Sudah kukatakan. Aku sudah putus asa padamu. Mulut bisa berbohong,
tapi tubuh tidak bisa berbohong. Aku pasti akan membangkitkan kembali gairah kita selama 7 tahun. Kamu mau apa? Kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang. Yuzo, kamu ikut aku pulang ke Jiangcheng, ya? Kita menikah, ya? Baik. Aku ikut kamu pulang. Benarkah? Baik, kalau begitu, aku akan membereskan barang-barangmu. Lin Xia. Dulu selalu kamu yang menipuku. Biarkan aku menipumu sekali ini. Yuzo, pakaian-pakaianmu ini, gayanya terlalu kuno. Nanti setelah kembali ke Jiangcheng, aku akan membelikanmu yang baru. Yuzo. Yuzo. Kak, Nona Lindia. Hubungan kami sudah putus. Kebetulan kali ini aku pergi ke Padang Gurun Gobi, ikut uji coba rahasia. Ini juga bisa membuatnya benar-benar berhenti mencari aku. Han Yuzo, bukankah kau berjanji akan pulang bersamaku? Kenapa kau bisa membohongiku? Perasaan kita selama 7 tahun ini, sekarang sudah berakhir. Ini adalah akhir dari kisah kita. Jangan. Jalan saja. Jangan pergi, Han Yuzo. Kali ini kau mau kemana? Aku ikut denganmu. Kali ini biar aku yang pergi bersamamu, ya? Yuzo. Xia, hari ini adalah hari jadi kita yang ke-6. Hari jadi kita yang ke-6. 260 hari. Kaulah orang yang paling penting dalam hidupku. Han Yuzo. Bukankah aku orang yang paling penting dalam hidupmu? Bagaimana bisa kau tega meninggalkanku? Halo. Pak Lin, cepat kembali ke perusahaan. Perusahaan ada masalah. Aku segera kembali. Pohon rezeki itu geser ke samping sedikit. Wah, ini mahal loh, jangan sembarangan disentuh. Kalau rusak, kamu sanggup ganti. Semuanya berhenti. Tidak dengar, suruh kalian keluar. Zhou Jingwei, kamu ngapain? Sekarang aku adalah direktur utama grup Linhan, pemegang saham terbesar. Aku memilih 1 ruang kantor. Ada masalah? Kamu... Ini kan kamu yang tanda tangan sendiri. Saham yang kamu berikan padaku dulu, ditambah 10% sana. Bukankah aku memang begitu? Ini... Kasih ya kontrak ini, tolong ditandatangani. Zhou Jingwei, berani sekali kamu. Dunia hanya menilai pahlawan dari keberhasilan dan kegagalan. Bagaimanapun juga, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Linhan. Xia, lihat aku. Aku masih muda dan tampan. Pendidikan juga tinggi. Kemampuanku tidak kalah dari Han Yuzo. Xia, kamu menikah denganku. Nanti kita bersama-sama membesarkan dan menguatkan perusahaan. Lin Xia, kamu... Dibandingkan dengan Yuzo, kamu pantas? Kuberitahu kamu, grup Linhan adalah jerih payahku dan Yuzo. Tidak mungkin kubiar kamu menginjak-injaknya semaumu. Lin Xia, kamu sombong apa sih? Suatu hari nanti, akan kubuat kamu berlutut sambil menangis, memintaku menikahimu. Selamat datang, Profesor Han. Selamat datang, Nona. Bapak Chen, sudah kubilang,
Tidak perlu repot-repot seperti ini. Ini semua perintah Tuan. Ini pasti menantu laki-laki ya? Benar-benar tak terduga. Membuat roket mencapai peluncuran tanpa intervensi manusia. Profesor Han sangat mudah. Yuzho berjasa besar dalam peluncuran ini. Dia sekarang telah dianugerahi gelar akademisi. Zinan, Jujur saja ya. Benar-benar muda dan berbakat. Ini mungkin dalam sejarah Daxia akademisi termuda. Bapak Chen, ayahku di mana? Tuan awalnya ingin datang sendiri, tapi ada rapat proyek mendadak dan pergi ke Jiangcheng. Tapi Tuan sudah menyiapkan pesta perayaan. Hanya menunggu 3 hari lagi untuk nona dan menantu laki-laki disambut dengan meriah. bukankah dia paling tidak suka tampil di depan umum? Bagaimana mungkin? Yuzhou 2 tahun ini, Yuncheng dan Jiangcheng banyak hal terjadi. Grup Linhan juga berubah drastis. Dengarkan, nanti di jalan ku bilang. Oh, begitu. Kukira saat aku pergi, keluarga Meng sudah bekerja sama dengan grup Linhan dan mencapai kerjasama. Awalnya, ayahku ingin memberi Lin Xia sebuah kesempatan lagi. Lagi pula bisnis, yang penting untung. Tapi kemudian, siapa sangka Zhou Jingwei naik jabatan. Jika kamu merasa bisa, bisakah kamu membantu lagi Lin Xia? Apakah kamu? Apa yang kamu pikirkan, aku dan dia sudah lama berakhir, tapi Lin Xia punya kemampuan. Dia hanya kurang kesempatan. Aku juga tidak ingin melihat grup Lin Han jatuh ke tangan Zhou Jingwei. Aku juga. Kalau begitu, sekarang aku akan telepon ayahku. Lin Xia, anggap saja ini terakhir kali aku membantumu. Bapak Zhou, Bapak Lin, ada kabar baik nih? Kabar baik apa? Barusan grup Mengxi menelpon. Katanya mau membuka kembali investasi untuk grup kita. Benarkah? Bukankah Mengxi sudah bilang tidak akan bekerja sama dengan Lin Han? Iya. Tapi kali ini, putri grup Mengxi dan akademisi itu yang berbicara. Katanya Karya melihat... Aku tahu. Pasti karena menghargai wajahku. Lin Xia. Ternyata beberapa tahun ini aku membawa perusahaan jadi besar dan kuat. Orang-orang di industri semua memperhatikannya. Bahkan dulu yang hilang di tanganmu, Mengxi itu, siap berinvestasi lagi. 3 hari kemudian, Direktur Meng, untuk menyambut akademisi, dia sengaja menyiapkan pesta perayaan. Kita harus hadir dan berterima kasih langsung. Kamu, jangan sampai terlambat ya. Zinan, hari ini bukan cuma untuk pesta perayaan, aku juga hari ini akan umumkan hal penting. Apa? Tunggu bentar, kamu akan tahu. Kalau sekarang ku beritahu, bukan kejutan lagi. Bikin penasaran banget. Kamu enggak mau kasih tahu. Kamu keterlaluan. Halo ayah, kamu sudah sampai ya? Oke, aku langsung jemput kamu. Yuzhou, aku jemput ayahku dulu. Kamu masuk dulu. Hati-hati di jalan. Han Yuzhou. Han Yuzhou. Xia. Benar-benar kamu ya? Yuzhou, kamu sudah kembali. Apa kamu sudah sadar? Kamu kurus, bagaimana kabarmu selama ini? Aku. Lihatlah dia seperti ini. Apakah kelihatannya hidupnya baik? Lihatlah dia yang terpuruk seperti ini. Seharusnya masih belum berhasil apa-apa. Si imut satu ini, kamu datang hari ini. Apa karena tahu di sini banyak orang terkenal berkumpul, jadi datang ingin mencari janda kaya? Hahaha. Apa kamu sedang cerita tentang sejarah suksesmu? Aku beritahu kamu. Sekarang akulah yang menjadi Linhan Group General Manager. Dan segera aku akan menikah dengan Xia. Zhou Jingwei, omong apa kamu? Yuzhou, bukan seperti yang dia katakan. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Yuzhou,
Si imut apa yang baru saja kamu omongkan? Xia, masa kamu masih tidak bisa melupakan si imutnya itu? Dari segi kemampuan, prestasi, modal, di mana aku tidak bisa menandingi si imutnya itu. Aku yang tidak bisa melupakannya. Aku sudah menangis berkali-kali untuknya. Aku memang tidak bisa melupakannya. Ada apa? Si imut, ternyata masih karena aku biasanya padamu terlalu memanjakan. Aku beritahu kamu, asal aku mau, aku bisa membuatmu pergi kapan saja. Aku akan membuatmu Linhan Group yang ingin kau jaga hancur lebur. Asal dia bisa kembali, aku bisa melakukan apa saja. Lin Xia, kamu berani memperlakukanku seperti ini hari ini, aku akan membuatmu dan si imut bersama-sama hancur reputasinya. Yuzo, ayo kita berbaikan. 2 tahun ini aku terus mencarimu. Aku benar-benar peduli padamu. Lin Xia, kukira 2 tahun lalu aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Yuzo, memangnya manusia tidak boleh berbuat salah? Maafin aku ya, mari kita mulai lagi. Kita tidak bisa kembali, dan juga tidak mungkin kembali. Lagi pula, aku sebentar lagi akan menikah. Aku tidak akan mengkhianati orang yang kucintai. Menikah? Bagaimana mungkin? Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Jangan terus-terusan memprovokasiku, bisa tidak? Ternyata di matamu aku seperti ini ya. Kalau begitu, sepertinya apapun yang kukatakan kamu tidak akan percaya. Han Yuzo, kamu si pemburu wanita kaya si manis tidak pantas berada di sini. Kamu lihat baik-baik bagaimana aku menghabisi dia hari ini. Zhou Jingwei, kamu mau apa? Aku tidak pantas berada di sini. Betul. Hari ini adalah pesta perayaan yang diadakan khusus oleh Direktur Meng untuk anggota terbaru Institut Aeronautika. Kamu si pemburu wanita kaya yang hidup dari wanita. Berada di sini hanya akan mencemari pesta perayaan ini. Oh, ya? Kalau begitu sepertinya aku harus pergi. Sekarang baru tahu salah mau pergi. Oke. Berlutut dan merangkak dari bawah selangkanganku. Kalau tidak, jangan harap bisa melangkah keluar pintu ini setengah langkah pun. Kalau tidak, nanti begitu Direktur Meng dan sang anggota datang, kamu pasti mati. Kalau hari ini aku menuruti keinginanmu, orang yang seharusnya mati mungkin justru kamu. Wahahaha, basa-basi apa lagi? Apa kamu mau dibilang anggota itu adalah kamu? Ahahaha. Betul. Pesta perayaan hari ini secara resmi dimulai. Mari kita sambut anggota Institut Aeronautika naik ke panggung. Yuzo. Yuzo? Han Yuzo, kau ini sungguh tidak tahu malu ya. Siapa yang tidak tahu kalau kau ini si imut yang tak berprestasi, oh kau masih berani di sini berpura-pura jadi akademisi? Aku palsu? Tentu saja. Aku tahu. Kau hanya tidak ingin di depan Xia kehilangan muka. Kebetulan Direktur Meng dan akademisi juga tidak ada. Jadi kau baru berani begitu nekat. Yuzo, jangan lagi berbuat nakal. Dong, kenapa kau harus berbohong seperti ini? Kau pergi sekarang semuanya masih bisa diselamatkan. Hari ini tidak bisa diselamatkan adalah dia. Han Yuzowa, kau untuk harga dirimu yang malang, sungguh apapun kata-kata bisa diucapkan, haha. Hadirin sekalian, aku adalah Linhan, manajer umum grup, juga mitra kerja keluarga Meng. Di sini aku menyerukan kepada hadirin. Cabut lidahnya, beri dia pelajaran sebagai peringatan. Untuk Direktur Meng dan akademisi sebuah pertanggungjawaban. Manajer umum grup Linhan. Apakah itu yang terkenal grup Linhan yang termasyhur? Dengar-dengar manajer umum baru ini kemampuannya luar biasa. Tidak hanya mendapatkan perhatian keluarga Meng, tapi juga mendapatkan persetujuan langsung dari akademisi ini akan bekerja sama dengan grup Linhan. Astaga, maka grup Linhan sedang memiliki masa depan cerah. Manajer umum Zhou berkata benar.
Dia memang si imut yang tak berprestasi. Masih berani di sini berpura-pura jadi akademisi. Aku Chen Wanli dari Jiangcheng. Mendukung manajer Zhou. Chen Wanli. Aku ingat dulu kamu juga banyak menerima kebaikanku. Hah, si imut ya tetap si imut. Cuma bisa mengungkit masa lalu. Benar. Di masa lalu, kamu memang orang yang luar biasa. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Yang memegang kendali grup Linhan adalah Zhou Jingwei. Kamu cuman si imut yang tak punya prestasi. Buat apa aku berurusan denganmu? Kamu juga membuatku tercengang. Hah, Han Yuzho, kamu tak perlu bicara sarkas di sini. Hari ini kamu berpura-pura jadi akademisi, pasti akan mati. Aku cuma mengikuti arus. Semuanya. Hari ini kita harus membuat orang sombong ini membayar harganya. Grup Meng dan akademisi itu akan mengingat kita. Baik. Benar. Hari ini keluarga Wang dari Jiangcheng bersedia ikut menghukum orang sombong ini. Dan keluarga Li dari Jiangcheng. Dan keluarga Zhao dari Jiangcheng. Lihat, inilah aku sekarang. Aku yang berdiri di posisi tinggi. Aku punya hak untuk memerintah dan dituruti. Dan kamu hari ini hanya akan kehilangan muka. Yuzhou, cepat pergi. Nanti kalau ketua direksi Meng dan sang akademisi datang, walaupun aku di sini, tidak akan ada cara untuk membelamu. Lin Xia, dulu kamu tidak mau percaya padaku. Sekarang masih tidak percaya? Yuzhou, aku hanya terlalu menyayangimu. Aku tidak ingin kamu terluka. Dasar si imut. Tunggu aku selesai dengan dia, baru aku urus kamu. Berdiri bengong apa lagi? Serang, tangkap dia. Beri ketua direksi Meng dan sang akademisi sebuah penjelasan. Kalian sangat berani. Ketua direksi Meng dan putri keluarga Meng tiba. Bapak Meng, hari ini untuk yang itu perayaan, untuk akademisi. Apa yang kalian lakukan? Bagus sekali. Ini kesempatanku untuk menjilat Bapak Meng kesempatan emas. Yuzhou, cepat pergi. Tunggu dan lihat. Mereka yang akan menyesal. Bapak Meng saya dari grup Linhan, pemegang saham terbesar Zhou Jingwei. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Ternyata Bapak Meng benar-benar menghargai saya. Hari ini kami di sini benar-benar untuk merayakan akademisi, tapi tidak disangka tiba-tiba muncul seorang si imut yang mengaku sebagai akademisi. Memalsukan akademisi. Benar, orang ini moralnya buruk. Berusaha di perayaan ini menjilat atasan. Setelah saya ungkap kebohongannya, dia malah memalsukan sebagai akademisi. Berusaha mengambil keuntungan dalam kekacauan. Untungnya semua yang hadir cerdas dan waspada sehingga tidak membiarkannya berhasil. Masakan ada hal seperti ini berani memalsukan calon menantu saya? Sungguh berani dan nekat. Bapak Meng si imut itu ada di sana. Han Yuzhou. Lihatlah dirimu, membuat Nona Meng marah. Hari ini kamu mati Nona Meng, kamu lepaskan. Diam. Gimana? Nggak apa-apa? Apa? Nggak apa-apa. Putri keluarga Meng. Kamu putri sulungnya? Betul, aku Lin Xia. Kenapa kamu ada di sini? Aku jelas-jelas nggak mengundang grup Linhan. Awalnya aku mau datang buat berterima kasih. Terima kasih udah bantu grup Linhan segitu banyak. Terima kasih, nggak usah. Kalau bukan karena ngasih muka ke Yuzhou, aku sama sekali nggak akan berubah pikiran. Apa? Investasi keluarga Meng bukan karena aku, tapi karena dia si imut ini. Aku dengar. Barusan ada orang mau ngasih pelajaran ke akademisi termuda di Akademi Penerbangan, calon menantuku. Bukan. Direktur Meng. Mau diapain dia? Gini. Atau gini. Atau gini ya. Orang aja nggak bisa bedain. Cuman tampang doang. Aku bisa jelasin. Kasih aku kesempatan lagi. Nggak usah.
Hei, orang, usir barang ini keluar. Ini salah paham semua. Ini semua salah paham. Kasih aku kesempatan lagi. Hei, orang, dan semua yang nggak hormat ke calon menantuku, usir semua keluar. Mulai sekarang, grup Mengxi nggak akan kerja sama lagi. Jangan. Kasih aku kesempatan lagi. Xia, tolongin aku. Yu Zhou, tunjukkan yang terbaik. Yu Zhou? Kalau kamu mau bantu Zhou Jingwei minta ampun, cari aja Direktur Meng. Zhou Jingwei di mataku nggak ada apa-apanya. Kamu yang paling penting. Yu Zhou, kita baikan lagi, ya? Yu Zhou, kita baikan lagi. Boleh nggak? Mau berapa kali lagi aku bilang baru kamu ngerti? Kita nggak mungkin. 4 tahun lalu aku udah putus asa sama kamu. Kalau hari ini kamu nggak ke mall, so gas maut seri masik, aku bakal bunuh diri di depanmu. Yuzo, kamu baik-baik saja? Yuzo, aku sudah tahu, kamu tidak bisa melupakan aku. Kalau tidak, kenapa kamu menghalangiku untuk mati? Mari kita mulai lagi dari awal. Setuju? Aku cuma tidak mau melihatmu melakukan hal bodoh. Dalam situasi seperti tadi, siapapun tidak akan tega melihatmu mati. Kamu pasti berbohong. Kamu masih mencintaiku, kan? Lin Xia, pernahkah kamu melihat aku mencintaimu? Perasaan 7 tahun ini, kau sendiri yang menghancurkannya. Aku akui, waktu itu aku terlalu percaya diri. Terlalu egois. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Aku tidak menyangka kamu akan berubah. Sampai sekarang kamu masih merasa yang berubah adalah aku? Kamu tidak punya masalah apa-apa. 7 tahun ini, kamu selalu menggunakan cara-cara seperti ini untuk menghinaku, merendahkanku, membuatku hidup dalam kesengsaraan. Sementara kamu sendiri merasa bangga. Tapi, aku benar-benar mencintaimu. Kamu sendiri yang membunuhku. Membunuh diriku yang dulu sangat mencintaimu. Tidak. Bukan begitu. Bukan. Inilah yang kukatakan tadi, hal penting lainnya. Zinan, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Tidak. Han Yuzo. Hal paling salah yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah kehilanganmu. Yuzo. Nona Lin, Anda sudah sadar. Saya pengurus keluarga Meng. Saya disuruh nona kami untuk antar Anda ke rumah sakit. Lalu, mana Han Yuzo? Nona Lin, Pak Han akan segera menikah dengan nona kami. Semoga Anda nggak ganggu Pak Han lagi. Ini adalah hal terakhir yang Pak Han titipkan untuk Anda. Setelah diselidiki, Zhou Jingwei sudah lakukan pelanggaran tugas dan suap yang serius. Sudah ditangkap sama polisi. Kontrak investasi ini cukup untuk Anda terus mengelola grup Lin Han. Grup Lin Han tanpamu. Apa ada artinya lagi?
Perlakukan dia dengan baik. Tenang saja. Mempelai pria, apa kamu bersedia melindungi dan menemaninya seumur hidup? Aku bersedia. Mempelai wanita, apa kamu bersedia mempercayainya sepenuh hati dan bersamanya selamanya? Aku bersedia. Aku yang salah. Aku yang mendorong pergi pria yang sangat mencintaiku. Duniaku tanpamu. Lebih baik aku nggak punya apa-apa. Wah, suasana sangat terasa. Ramai banget. Ibu lihat sana ramai banget. Cuaca dingin begini masih ada pengamen nyanyi. Kasihan banget. Ayah, kita bantu dia, boleh nggak? Dia kasihan banget. Apapun kata putriku, ayah pasti nurut. Kalau begitu pesan lagu cinta untuk istriku. Dasar kamu ini. Ayo pergi. Pergi saja. Halo, aku mau memesan lagu untuk istriku. Mau pesan? Linshia. Bukan. Kamu salah orang. Ya, ibu masih menunggu kita. Ayah salah orang. Ayo kita pulang.